Om Swastiastu, Om Awigena-mastu Namo Sidam, Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Yang saya hormati, Bapak dosen, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Marilah kita haturkan rasa angyu bahagia kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung kertewaru nugrahanya kita dapat berkumpul kembali di sini dengan keadaan yang sehat. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya menyampaikan pesan Dharma Wacana yang berjudul Karma Pala sebagai penuntun hidup manusia. Teman-teman yang berbahagia, seringkali kita mendengar tentang kejadian-kejadian yang sangat mengerikan seperti tsunami, gempa, longsor, dan banyak lagi yang menyebabkan puluhan ribu nyawa meninggalkan badannya. Tanpa kita sadari secara mendalam bahwa semua kejadian itu adalah bagian dari karma yang telah kita semua lakukan di masa lalu atau bahkan di masa sekarang. Hukum karma itu sangatlah berpengaruh terhadap kejadian-kejadian yang kita alami dalam menjalani kehidupan ini. Karena semua kejadian itu adalah hasil dari perbuatan kita yang terdahulu. Hukum karma itu seperti halnya kita menanam sebuah pohon yang nantinya buahnya akan kita petik. Seperti dijelaskan dalam kitab Slokantara 68, Karma pala ngaran ike palaning gawe hala ayu. Artinya, karma pala artinya akibat atau buah dari perbuatan buruk maupun baik. Sebagaimana sudah menjadi hukum karma, segala sebab pasti membawa akibat. Para mahasiswa yang budiman, pala atau hasil dari perbuatan tidak selalu langsung kita rasakan atau kita petik. Ada yang kita rasakan langsung, ada yang kita rasakan kemudian hari, dan ada yang kita nikmati pada kehidupan yang akan datang. Bahkan, hasil dari perbuatan kita yang terdahulu kita rasakan sekarang ini. Kita hidup di dunia ini dan bertatap muka seperti sekarang, ini adalah hasil dari perbuatan kita yang terdahulu. Seperti halnya konsep karma pala, yaitu yang pertama sancita karma pala, atau hasil perbuatan terdahulu yang dirasakan sekarang. Yang kedua, para badah. Karma pala yaitu hasil perbuatan sekarang dinikmati sekarang juga. Yang ketiga, kriya mana karma pala yaitu hasil perbuatan sekarang dinikmati di kehidupan yang akan datang. Jadi, teman-teman sekalian, cepat atau lambat kita semua akan merasakan hasil dari baik buruknya perbuatan kita. Apabila kita sering berbuat tidak baik, maka kita akan mendapatkan karma yang tidak baik. Begitu juga perbuatan baik yang kita lakukan, maka hasilnya akan baik juga. Untuk itu, hendaknya kita semua menyadari bahwa baik atau buruknya kejadian yang kita hadapi adalah hasil dari perbuatan kita dan harus kita syukuri. Teman-teman yang berbahagia, mulai saat ini kita harus memperbaiki perbuatan kita yang kurang baik agar kita dapat memperoleh hasil yang baik. Jangan pernah kita menyombongkan diri, iri, berbuat tidak baik kepada orang lain. Karena itu hanya akan menciptakan hasil buruk untuk diri kita sendiri di masa depan. Belajarlah untuk selalu rendah hati dan bersabar, karena buah dari kesabaran dan kerendahan hatian dapat menghasilkan karma yang baik untuk diri kita. Seperti ucapan dari seorang tokoh sosialis bernama Gobind Pardev yang mengatakan, belajarlah untuk merendah sampai tak seorang pun dapat merendahkanmu. Belajarlah mengalah sampai tak seorang pun dapat mengalahkanmu. Terkadang kita memang merasa jengkel ketika kita dihina oleh orang lain, marah ketika difitnah. Namun apakah kemarahan kita dapat menghilangkan fitnah dan hinaan itu? Ada sebuah cerita yang ditulis dalam buku berjudul Happiness Inside. Ada dua orang, si A dan B. Si A memiliki sifat sabar dan rendah hati, dan si B bersifat pemarah. Keduanya mendapatkan fitnahan dari si C. Mendengar fitnahan itu, si A yang penyabar hanya menganggap si C sebagai orang gila dan tidak mau meladeninya. Si C dan si B yang pemarah, dia langsung mendatangi si C dan menghajarnya sampai meninggal karena tidak terima difitnah.
Apa yang terjadi selanjutnya pada si A dan si B? Si A yang hanya menanggapi si C orang gila, dia tetap bisa berkumpul dengan keluarganya dan tersenyum bahagia. Tapi si B, dia sekarang mendekam di jeruji besi karena telah membunuh si C. Dan si C sendiri, dia mati dengan sia-sia sebagai hasil dari perbuatannya. Nah, dari cerita itu dapat kita ambil pelajaran bahwa sebagai manusia yang memiliki pikiran, hendaknya kita selalu berpikir panjang dalam setiap melakukan tindakan yang akan kita lakukan, agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Teman-teman sedharma yang berbahagia, hendaknya kita sebagai mahasiswa Setah Batara Guru Kendari dapat berbuat, berkata, dan berpikir yang baik agar kita selalu dalam kebaikan, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Mulailah dari sekarang untuk melakukan hal-hal yang baik agar masa depan kita dapat baik pula. Kita haruslah selalu berpegang teguh pada kebenaran, jangan sampai hatimu tergoyahkan oleh hal-hal yang tidak benar. Sekian pesan Dharma yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita selalu berbuat dalam kebaikan. Hidup bagaikan menulis sebuah cerita, maka tulislah cerita-cerita baik dalam hidupmu agar dirimu dikenang sepanjang masa. Sekian pesan Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.